Demikian tadi, adalah bagian depan kamera. Setelah kita pahami bagian depan kamera, mari kita lanjutkan, dengan bergeser ke bagian belakang kamera. 1. Eye cup. Eye cup mencegah masuknya cahaya eksternal apabila mata kita kontak dengan eyepiece. 2. Viewfinder eyepiece adalah jendela kecil pada kamera, yang kita lihat melaluinya, agar dapat menyusun foto, dan menetapkan fokus pada subjek. Apabila kita memotret, dengan menggunakan viewfinder, sebaiknya cahaya eksternal dikurangi, agar kita dapat mencurahkan perhatian sepenuhnya pada subjek, yang pada gilirannya akan lebih memudahkan untuk melacak subjek bergerak. 3. Monitor LCD. Selain pengaturan pemotretan seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi di sini, tangkapan gambar serta informasi teks, seperti menu, dapat juga ditampilkan pada monitor. Dapat juga memperbesar gambar tampilan, untuk mengecek rinciannya. 4. Tombol menu. Tombol ini, untuk menampilkan menu yang menyesuaikan fungsi kamera, yang berbeda-beda. Setelah memilih item menu, kita dapat menyesuaikan pengaturan kamera, secara lebih rinci. 5. Tombol playback, adalah untuk memutar gambar yang sudah kita tangkap. Dengan menekan tombol ini, satu kali saja, akan menampilkan gambar terakhir yang kita tangkap pada layar monitor LCD. 6. Lampu Wi-Fi. Lampu ini mengindikasikan status koneksi nirkabel internet kamera. Lampu menyala berarti koneksi Wi-Fi hidup. Lampu berkedip sedang menunggu koneksi. Lampu berkedip cepat sesekali, kesalahan koneksi. Lampu berkedip cepat, data sedang dikirim atau diambil. 7. Lampu akses. Lampu ini akan berkedip-kedip apabila ada transmisi data antara kamera dan kartu memori. Jangan buka slot kartu atau tutup wadah baterai, karena bisa menyebabkan kegagalan fungsi kamera. 8. Tombol set atau multi-controller adalah tombol arah yang memungkinkan kita untuk bergerak di antara berbagai menu, memindahkan tampilan yang diperbesar ke titik yang berbeda, menggerakkan autofocus. 9. Tombol pengaturan ISO speed, menyesuaikan sensitivitas kamera terhadap cahaya. ISO speed adalah standar internasional yang ditentukan berdasarkan sensitivitas film negatif. 10. Tombol quick control. Menekan tombol ini akan menampilkan layar quick control yang memungkinkan kita mengonfirmasi berbagai pengaturan kamera dengan melirik sekilas dan menyesuaikan. 11. Tombol tampilan. Fungsi tombol ini adalah menghidupkan atau mematikan tampilan. Silih berganti antara tampilan informasi yang berbeda-beda dalam mode image atau movie playback dan selama pemotretan live view. Menampilkan pengaturan fungsi terutama di kamera apabila menu ditampilkan. 12. Tombol erase berfungsi untuk menghapus gambar yang tidak diinginkan. 13. Tombol pemilihan titik fokus. Tombol ini untuk masuk ke mode AF point selection. Kemudian, kita bisa memilih titik AF manapun, secara manual dengan menggunakan tombol multi-controller. 14. Sakelar live view shooting atau movie shooting. Gunakan tombol ini untuk menghidupkan atau mematikan fungsi live view. Menekan tombol ini satu kali akan menampilkan gambar live view pada monitor LCD, dan kamera siap untuk pemotretan live view. Untuk merekam film, tetapkan mode pemotretan ke movie shooting pada mode DLT6 lalu tekan tombol ini untuk mulai merekam. Untuk menghentikan, tekan lagi tombolnya. 15. Knop penyesuaian dioptrik. Knop ini untuk menyesuaikan kejernihan gambar viewfinder menurut penglihatan mata kita. Untuk melakukannya, putar knop sewaktu menilik melalui viewfinder. Berikut ini akan kita lihat bersama tampilan viewfinder dan bagian yang tampak di dalamnya. Bagian ini akan kita bagi menjadi 4 bagian, dan pada gambar, bagian itu kita tandai dengan pemberian nomor. Bagian pertama adalah titik AF. AF adalah autofocus. Bagian ini akan menunjukkan posisi fokus selama pemotretan. Titik AF yang dipilih akan disorot merah. Kita dapat memilih titik AF secara otomatis atau manual. Bagian kedua adalah kecepatan rana. Bagian ini menunjukkan interval waktu selama rana terbuka. Nilai shutter speed dinyatakan dalam format 1 per parameter. Tapi hanya nilai parameter yang ditunjukkan. Meninggikan nilai parameter akan memperpendek interval waktu shutter untuk terbuka.
Shutter speed yang lebih lambat dari 1/4 detik, ditunjukkan seperti 0,3, 0,4, 0,5. Misal dalam hal ini 1,3 berarti 1,3 detik. Bagian 3 adalah nilai apertur. Nilai ini menunjukkan, hingga sebatas apa, bila apertur terbuka lebih lebar. Nilai lebih kecil, berarti apertur terbuka lebih lebar, yang memungkinkan cahaya dapat ditangkap. Bagian 4 adalah ISO speed. Pengaturan ISO speed bervariasi secara konstan, apabila kita memilih auto mode. ISO yang lebih tinggi, akan lebih memudahkannya untuk menangkap bidikan pemandangan, yang redup cahaya. Jika kalian anggap video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan share channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di seri berikutnya.